banyak kisah nyata yang bisa dijadikan bahan renungan dan solusi alternatif. Cerita orang dewasa saat ini begitu terbuka dan gak ada rasa segan sama sekali. Padahal ceritanya tentang seks bebas, seperti seks dengan kakak kandung, dengan suami teman, dengan paman sendiri, bahkan dengan mertua. Berikut ini adalah kisah gadis desa bernama Aruna. Harus hidup kos di Jakarta, jauh dari lingkungan keluarga, maklum anak sebatang kara. Apa yang dilakukan Aruna di Jakarta? Sampai-sampai mendapatkan tawaran untuk penghasilan 15 juta per bulan, biaya perawatan, apartemen, dan mobil untuk aktivitas sehari-hari. Apa yang dilakukan Aruna di Jakarta? Ya syuting sinetron figuran di FTV katanya. Bayarannya juga cuma 70.000. Kemudian kadang-kadang kalau ada dialognya lumayan sih, ada 150.000 katanya. Dan belakangan orderan syutingnya itu jarang. Akhirnya ketika ada si om-om yang sering chat, terus-terusan chat, naksir begitu, akhirnya ya ada niat untuk memanfaatkan, tetapi tetap menjaga kesucian kewanitaannya, begitu kata Aruna. Karena dia terus chat lagi begitu, dan tampaknya si omnya orang baik, makanya dia ladenilah chat itu. Nah, karena kebutuhan uang yang mendesak, ketika di chat ya dijawab. Akhirnya dia ngajak jalan-jalan, dan pada saat jalan-jalan itulah dia menawarkan untuk membeli makanan apa yang dia sukai, belanja gitulah intinya. Bahkan sempat menawarkan kalau mau jadi simpanan si om 15 juta sebulan, dikasih uang untuk perawatan 1 minggu 1 kali, dikasih mobil dan sebuah apartemen begitu. Terus dia pikir-pikir, tapi ternyata harus melakukan seks dia sesuai dengan permintaan si om. Aruna nggak mau kalau harus melakukan seks, karena dia kan gadis desa ya. Akhirnya apa? Ya kalau untuk jalan-jalan sih dia mau. Akhirnya ya cuma jalan-jalan aja, pasrah untuk dipegang tangan, usun kening, pegang-pegang pipi, itu dia relakan. Dan inilah cerita lengkapnya, kita ikuti ya. Inilah kisah Aruna. Aruna saat ini pekerja syuting sinetron di FTV berani memanfaatkan om-om hanya untuk dapat makanan. Karena masih ingusan, ketika ditanya mau makan apa, Reh mintanya makan KFC. Kenapa nggak minta yang mahalan? Hanya tertawa, tampaknya makanan mahal yang dia tahu hanya KFC itu. Ketika ada om-om bertanya, mau atau tidak kalau diajak jalan-jalan? Tuh kamu sudah makan belum? Terus dijawab belum, akhirnya jalan-jalan pakai mobil. Ya si omnya mulai merembet ke cerita lain. Aruna ini baru belajar syuting sebagai figuran di televisi FTV katanya. Dapat dari mana orderan itu? Dari korlap bawahannya agensi. Begitu jawabnya. Dibayarnya juga tergantung PH-nya. Ada yang 70.000, ada juga yang 125.000. Kalau ada dialognya sih 150 katanya. Aku mau cerita hubungan aku dengan om-om, kata Aruna ketika ditanya pembawa acara yang bernama Anissa. Aku simpenan om-om, tapi tidak sampai tidur satu ranjang gitu, jawab Aruna.
Ternyata dia mengaku hanya melakukan seks jarak jauh sampai si Om bisa keluar dan puas, kata Aruna. Caranya hanya mengikuti perintah doang lewat video call. Misalnya disuruh mendesah atau tanya jawab tentang burung yang dipegang si Om. Itu burung apaan, Om? Pura-pura nggak tahu. Akhirnya si Om pun menggelepar. Begitu kata Aruna sambil cekikikan. Hanya sebatas itu katanya. Tapi Aruna mengaku jijik saat si Om mengeluarkan yang putih-putih. Tapi gimana lagi? Karena besoknya saat ketemu pasti dikasih uang. Nah, karena uang itulah makanya Aruna jadi ya ikut saja deh daripada repot di Jakarta untuk bayar kosan dan masih keperluan-keperluan lainnya karena syuting kan jarang saat ini. Yang sangat jauh besar uangnya dibanding honor syuting figuran dalam sinetron TV. Saat di kosan bosen, kalau lagi lapar-laparnya, ya chat lah ke si Om. Saat si Om chat langsung direspon juga. Itulah awal mulanya. Pernah ditawar 15 juta katanya kalau mau disediain apartemen dan mobil untuk kegiatan sehari-hari serta perawatan seminggu sekali dibiayai katanya. Akhirnya berpikir lama, ya udahlah aku manfaatin aja katanya. Tapi nggak mau jika diperawanin, cuma manfaatin aja. Video call yang paling sering dia lakukan sambil onani tuh si Om sampai keluar katanya. Beberapa minggu kemudian setelah itu si Om suka ngajak ketemu minta di Sherlock. Sekali ketemu suka dikasih 1 juta atau 2 juta. Cuma jalan-jalan doang padahal. Tawaran 15 juta bagaimana itu per bulan? Ditolak. Bahkan dengan sebuah mobil dan apartemen. Ya ditolak lah. Karena harus ngecek kalau memang itu diterima. Begitu kata Aruna. Kalau si Om mau cek gimana? Ya itu cuma video call saja sampai dia keluar. Kalau dia mau bayar itu juga. Pernah dibawa ke hotel enggak? Pernah. Lalu aku minta aja dijemput sama temen. Dan cerita dulu karena temen juga tidak mau begitu saya menjemput. Setelah diceritain barulah dia mau. Awal mulanya si Om itu nekat masuk ke lobi hotel. Kayaknya kerasa hange. Akibat selama di mobil pegang-pegang tangan Aruna. Kalau cuma pegang tangan Aruna, ya Aruna pasrah demi uang. Dan uangnya juga lumayan besar daripada main film figuran di FTV. Selama jalan-jalan, Aruna suka dipegang tangan, pegang pipi, bahkan pernah disenggening cuma itu. Tapi kalau dicium bibir Aruna nolak dah. Gak pernah sih kalau itu. Yang penting pokoknya si Om keluar dan dapat uang. Dan Aruna pasti dapat uang. Cuma itu saja manfaatin katanya. Sejak saat itu kalau si Om mau seks jarak jauh harus transfer dulu 1 atau 2 juta. Barulah diladeni lewat video call. Terpaksa dilakukan Aruna karena orderan syuting mulai jarang. Sedangkan jauh dari keluarga. Karena keluarga ada di desa. Di Jakarta itu kan harus bayar kos. Makan sehari-hari. Maka terpaksa Aruna melakukan hal ini.
Ini adalah kisah nyata dari bincang panjang yang ada di YouTube. Mudah-mudahan jadi pembelajaran untuk anak-anak, milenial, untuk orang tua, dan untuk semuanya bahwa hidup di Jakarta itu kejam. Untung Aruna ini bertemunya dengan laki-laki yang baik. Walaupun dia itu tadi mengajak ini dan itu, tapi tidak sampai mau memperkosa. Padahal dia berani diajak jalan-jalan ke sana kemari, bahkan sampai masuk ke lobi hotel. Coba kalau orang nekat, kalau orang jahat bisa ditodong dengan pisau atau apa saja yang bisa dilakukan. Dengan cara halus pun kadang-kadang kan wanita itu tidak berdaya ya, apalagi kan berdua-duaan di dalam mobil. Berani dipegang tangan, dia elus pipi, pegang tangan sampai kecupan kening dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya awal mula. Padahal tujuannya hanya untuk mencari uang membayar kos dan makan sehari-hari karena jauh dari orang tua. Demikian barangkali, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.